Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Semarang, tepatnya di Yayasan PAPB. Mengajar dan mendidik. Ini penekanannya pada mendidik. Mendidik itu guru harus menjadi suri tauladan. Siswa yang sudah memegang modul ini dia akan mudah sekali belajar karena tuntunan di modul yang kita buat itu sudah ada apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, tentang modul ini saya kira jenengan semua nggak asing. Materi dasarnya itu telah dijelaskan oleh Bapak Setio Purwanto tadi, yaitu yang pertama sadar Allah. Ini kesadaran terhadap Allah. Dan ini bisa dilatih, jadi bukan bisa diajarkan, bisa dilatihkan melalui rukun Islam itu ya, ada sedekah, kemudian bisa melalui baca Al-Quran, bisa melalui doa dan berzikir pada Allah. Selama pengalaman kita untuk berdakwah atau bersiar pada merubah fondasinya itu pada berzikir. Kalau berzikir kita benar, berzikir kita nyambung ke Allah, maka sholat ini akan bersalawat. Kita sholat akan menjadi lebih tumakninah dan lebih khusyuk. Tapi kalau langsung sholat, sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main, karena sholat harus berikhlas, sedangkan zikir diam. Kalau kita berzikir itu benar bisa mencapai kesadaran Allah, maka kita baca Al-Quran, kita bersedekah, kita berdoa, itu bisa nyambung ke Allah. Jadi kita baca Al-Quran kadang-kadang nggak ngerti artinya, tapi rohnya itu bisa nyambung ke Allah. Itu dampak dari sadar Allah yang telah kita capai. Kita bersedekah. Ketika muncul ilham, beri sedekah orang itu 100.000 misalnya. Ini bisa otomatis kita buka dompet 100.000 keluarkan, kasihkan, setelah itu lupakan. Jadi kita terlatih tidak memasukkan pikiran dalam melakukan satu kebaikan. Jadi untuk melakukan kebaikan itu karena ini amanah nggak boleh dinyang. Biasanya saya ingin nyanggu pikiran 100.000, umum 100.000 ketayang 100.000 masa dikasihkan kurang, kebutuhan saya 150 kurang. Akhirnya pikiran masuk setan, masuk nafsu, ego kita kan berpikir seperti itu. Akhirnya nggak jadi. Padahal sedekah 100.000 itu perintah. Tapi kalau just do it, kita jalankan saja. Samina wa atokna itu di ayat yang ada. Itu agar kita akan jadi orang yang beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, ingin hidup mulia, ketika datang perintah, jangan dinyang perintah, jangan difikirkan, jalankan. Setelahnya juga sudah jangan difikirkan. Nah, itulah kita melakukan sesuatu secara ikhlas karena dasar kesadaran yang selama ini mudah kita tanamkan pada masyarakat secara umum. Dan siswa itu yang paling mudah itu melatih berzikir. Kemudian yang kedua, materi dasar juga tasbih, tahmid, takbir. Ini sikap ya. Jadi itu menerima itu sulit loh. Kalau menerima uang, alhamdulillah. Saya ini kalau menerima difitnah orang, mampu nggak kita alhamdulillah. Kamu difitnah, kamu katanya ambil barangnya ini, alhamdulillah, mau nggak? Ya paling mangkel, dongkol dan lain-lain. Apalagi kita dilempar orang, kotoran, mau nggak? Alhamdulillah. Ya kalau belum mampu berarti kita belum bisa masuk wilayah subhanallah. Berarti kita masih belum mampu bersyukur. Selama ini mungkin kita bersyukur karena rezeki. Kalau rezeki banyak, alhamdulillah. Gak ada rezeki, ini dipotongi,
gajinya saya terima sekian, banyak potongan, nah salah kakean utang. Mampu enggak kita? Terus alhamdulillah itu sikap menerima. Kemudian bersyukur. Kalau kita mampu menerima, itu sudah sambungannya, kita mesti mampu bersyukur. Kalau sudah bersyukur, kita meyakini Allah Akbar, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mulia segala sifat Allah ketemu di sini, timbul keyakinan. Dari keyakinan itulah muncullah semangat, gairah, gairah dalam melakukan sesuatu. Jadi orang berserah itu bisa dilihat di sini. Kita betul tawakkalullah, kita betul berserah pada Allah. Tapi dengar ini, nopo kamu kok di rumah saja, saya berserah Pak. Aku males jadi. Berserah itu aktif, karena perintah Allah senantiasa datang. Nah, untuk bisa menangkap perintah Allah itu, maka kita jalankan ATP, amanah tanda perintah. Setiap saat perintah itu datang. Tanda itu isyarah. Isyarah itu mulai yang kasar sampai yang lembut. Banyak isyarah-isyarah yang lembut yang kita kesulitan menangkap. Kadang-kadang malah kita nggak menangkap apa-apa, nggak mampu menangkap. Padahal isyarah itu tanda yang di situ ada perintah. Yang selama ini ya, misalnya yang mudah kita tangkap, yang mudah kita tangkap amanahnya guru. Tandanya jam mengajar sudah masuk, sudah bunyi. Perintahnya berarti mengajar. Itu hal yang ringan-ringan itu kalau kita sadari, kita yakini ini perintah Allah, maka itu akan menunjukkan satu kesadaran, satu semangat untuk bekerja. Tapi kalau kita mengajar karena gaji, karena kewajiban, karena diperintah kepala sekolah, oleh kepala sekolah senang. Kutu tukar ini wajib lebih penting. Wah, waduh, terus kutu ini lebih penting. Oh, setelah kurikuler kok ditunda nih, tamu. Itu kalau beliau ngomong gitu disadari ini perintah Allah, itu beribadah. Nah yang menerima informasi juga gitu. Kalau datang ke sini karena kepala sekolah, itu jenengan nggak akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau datang ke sini, ini perintah Allah melalui kepala sekolah. Itulah akan muncul satu kesadaran yang bernilai ibadah sampai akhirat. Nah, kita akan berlatih untuk membuat satu modul, karena ini ngomongnya modul teknis. Mengapa kita bikin modul yang khusus pada sekolah-sekolah? Karena tiap sekolah kondisinya berbeda. Jadi kita tidak bisa membuat modul secara umum untuk dilaksanakan di sekolah, tapi harus modul yang kita buat itu sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Kuncinya gini Bu, oposisi yang Allah gak mampu, itu sudah. Apa yang Allah gak mampu? Gak ada. Jadi kita salah kalau kita merasa aku gak mampu. Itu satu kesalahan besar menurut saya. Berarti keyakinan kita pada Allah kurang. Monggo, ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo Bu. Tadi kalau dikasih contoh itu kan melalui kegiatan Sumat. Iya. Terus menurut saya background kami ini semua kan beda-beda Pak. Iya. Seperti saya selain di kurikulum juga di IPA. Iya. Apakah kami semua juga harus menyoroti masalah sholat atau pembiasaan yang lain, atau bidang saya sendiri IPA atau ke kurikulum, karena semua ini berkaitan Pak. Iya. Menurut bidang jenengan, terus contoh itu yang enggak ada. Contoh yang saya tulis jangan anggap nggak ada. Menurut bidang jenengan masing-masing, ya, sesuai dengan keahlian jenengan, dan otomatis juga gambaran di sekolah ini. Jadi jangan terikat dengan contoh saya. Saya buat contoh itu maksud saya untuk mancing biar jenengan nggak bingung. Nah, untuk gambaran saja. Jadi dengan format ini kami tahu kebutuhan sekolah. Itu bisa memasukkan unsur sadar Allahnya, misalnya ketika memasukkan dalam proses belajar mengajar itu, inilah ciptaan Allah anak-anak. Nah kita
bumi ini manut sama Allah, diputer ya dia muter. Makanya kita ini sebagai manusia ya harus ikut maunya Allah. Itu sudah sadar Allah dan T1 tasbih itu tadi. Nah, jadi memasukkan unsur-unsur ketauhidan ketika mengajar. Atau ketika ibu mulai belajar, mulai proses pembelajaran, doa dengan doa, diawali dengan doa. Semua ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu kegiatan kita. Jadi agak ada pembobotannya sedikit gitu. Itu kalau diulang-ulang akan ini Pak. Itu semua guru ya, dari pagi sampai Iya. setiap pagi. Kan nanti improvisasi setiap guru kan lain-lain. Ya. Ketika memberikan sebuah kesadaran kepada anak-anak itu dengan bahasa yang sesuai dengan Bapak Ibu miliki. Betul Pak. Jadi dengan dengan kita itu menegaskan makna, maksud, tujuan dari kita itu belajar itu apa. Iya. Kita ke masjid mau sholat, apa toh sholat itu, sehingga semua itu dalam kegiatan dari pagi sampai sore itu benar-benar kita itu sadar. Ya. Sementara saya tutup dulu. Tutup nanti saya tetap ini.